Oke bro, kita lanjut ya bro ya, masalah racikan CVT ya bro ya. Biasanya bro, buat orang-orang ini dibubut bro ya. Dibubut kalau saya sih enaknya itu 13,8 bro ya. 13,8 supaya apa? Fit belt dari bawah ke atas itu naiknya cepet bro. Ya. Kalau standar vario itu kan 15 ya derajatnya. Kalau ini sudah saya bubut bro. Jadi 13,8. Jadi naiknya itu lebih lebih cepat bro. Fibernya itu naiknya lebih cepat. Nah, itu buat tarikan awal itu sangat enteng sekali ya bro ya. Nah, berarti kan mengorbankan top speed gitu. Top speednya berkurang. Gimana caranya biar top speednya itu dapat bro? Yaitu dengan cara ini namanya center lock atau bisa disebut itu interlock ya, interlock atau center lock. Tujuannya apa? Biar semakin ke dalam bro, ini ya, biar semakin ke dalam otomatis feed belt dari jarak ke sini ini kan lebih sempit ya, otomatis feed belt bisa naik lagi bro dari standarnya gitu ya. Ini dibubut derajatnya 13,8, ini di interlock atau di center lock ini nih, kayak gini nih. Ini namanya biasanya itu bengkel menyebutnya interlock atau center lock. Biar ini sama ini itu lebih mepet lagi ya, lebih mepet lagi. Jaraknya ini itu lebih mepet bro. Jadi feed belt itu lebih naik ke atas, otomatis apa? Top speed lebih nambah gitu loh. Nah, di Vario saya juga sama bro ya, kayak gini bro. Itu top speed itu dapat di Vario 125 saya, itu top speed bisa sampai 140 ya. Pertama ini biar naiknya itu cepat, biar tarikan bawahnya itu respon. Ditambah ini di interlock nih, di center lock ini, biar pulinya itu lebih mepet lagi gitu loh. Oke, ini puli ya. Terus lanjut ke, oh ya, ini jalur jalur roller ini harus dibubut lagi bro, harus dibubut lagi biar apa? Biar rollernya itu naik ke atas gitu ya pada saat top speed. Lanjut mangkok ini bro ya, biasanya apa kalau metik itu gredek bro, tarikan awal khususnya vario ya itu gredek bro. Karena apa? Karena slip ya, permukaan tidak rata, slip. Makanya saya anjurkan di kartel bro. Nih, kalau standarnya kan kayak gini bro, nih licin ya, kurang enak bro, kurang mencengkram gitu loh. Makanya saya sering di ini kartel ini kan kasar bro ya, ini namanya kartel lurus. Aduh kameranya blur. Kartel lurus ini bro. Nih, jadi ketika kampas ganda membuka itu mencengkram ini bro, tarikan lebih enteng dan tidak slip ya, tidak slip. Jadi motor itu tidak gerdek ya, menghilangkan gerdek ini. Kalau kartel lurus itu bisa memangkai kampas ganda standar bro, tapi ada juga yang kartel silang gitu. Kalau kartel silang itu nggak bisa pakai kampas standar bro, harus pakai kampas karbon yang lebih keras gitu. Kalau pakai kartel silang kampasnya standar, kampasnya kalah bro ya. Kalau pakai kartel lurus kayak gini, selain dia mencengkram itu lebih kampasnya itu pakai standar bisa bro, nggak apa-apa, nggak ada masalah, lebih mencengkram ini daripada seperti ini standar. Kebanyakan slip bro, slip gerdek ya, dibawa ke bengkel sehari gerdek lagi besoknya. Mending kayak gini bro, kartel lurus tuh. Selanjutnya apa? Dibolongin ini supaya apa? Biar debu itu bisa keluar bro. Kalau standar kan kayak gini, standar K35 ini Vario 125 ini standar kan kayak gini, jadi debu itu ngumpul di sini bro, ketemu kampas jadi gredek. Nah kalau kayak gini ini tidak slip ya, mencegah gredek. Karena apa? Tidak slip. Nah terus debunya itu keluar bro dari sini nih, dibor jangan lupa diratakan ya, ini biar nggak tajam ini. Udah bro, ini dibubut 13,5, crop jalur roller, terus interlock, sama ini di kartel lurus, sama dibolong-bolongin. Udah bro, standar aja udah enak bro motornya bro. Oke lanjut besok.